Selamat pagi teman-teman dan Ibu Risa. Selamat datang di Responsi UTS untuk mata kuliah Scientific Computing. Perkenalkan, saya Lutfi Haidar selaku MC Responsi hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir, terutama Ibu Risa yang sudah hadir untuk mengisi acara Responsi kali ini. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan membacakan alur acara responsi pada hari ini. Responsi akan dimulai dengan pembukaan dan doa yang sudah kita lakukan. Setelah itu, kita akan masuk ke pembawaan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Risa Rahmania. Setelah penyampaian materi, kami akan membuka sesi Q&A bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Setelah itu, kita akan melakukan sesi dokumentasi dan pengisian absen. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki inti acara responsi kali ini, yaitu pembawaan materi oleh Ibu Risa. Kepada Ibu Risa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke. Terima kasih, Lutfi, Michael. Oke, eh, pagi semua. Kita hari ini responsi ya, Scientific Computing. Kemarin diinfokan bahwa katanya mungkin lagi butuh ya untuk persiapan ujian tengah semester nanti. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini dari materi kuis di kelas saya yang saya ajar, mungkin teman yang lain, kelas lain juga bisa nanti mungkin mengikuti ya sesuai dengan kisi-kisi dari eh, scientific computing. Ini semua dari eh, kelas yang lain gimana? Udah dapat kisi-kisinya belum? Di kelas sama Pak Dani kan ya? Berarti gimana? Halo semua? Ini semua ada nggak sih? Kalau dari kalau dari Pak Dani katanya pelajarin aja sampai interpolasi. Oh, oke. Ya, ya. Ada lagi nggak? Yang lain itu aja. Berarti kata Pak Denny ya. Pelajarin saja. Oh, terus kalian ada kuis nggak? Kalau di kelas Pak Denny ada latihan soal mungkin. Kuis. Oh, latihan soal ada. Iya. Oke. Hmm, kalau gitu, ya udah saya coba share dulu ya latihan kuis di kelas yang saya ajar ya. Berarti di kelas saya di sini ada siapa nih? Ada nggak? Siapa aja ini di kelas? Oke, iya, iya. Nanti di-share ya, sekalian kita bahas. Apa, Stefan? Silakan. Enggak. Oh iya, di Stefan. Ya gimana? Oh, kamu ini, maksudnya yang kelas saya ya. Oke, Ya, oke. Iya, sip. Iya, kita bahas aja kelasnya di yang ini ya. Kemarin juga kan yang kuis belum dibahas kan ya, yang di kelas saya kan. Jadi saya mau bawa soal kuis aja. Bentar, bentar. Kok, bentar, dulu. Bentar ya. Hmm, Oke. Ya, jadi ini ya, udah kelihatan semua soalnya, kuisnya. Udah ya. Ya, ini soal kuis scientific computing. Eh, mungkin juga caranya saya pengen kalian ngerjain juga lah ya, biar maksudnya nggak satu arah gitu kan. Ini juga namanya responsi ya. Kalau responsi itu menurut saya udah bukan waktunya kita bahas teori-teori yang mendasar lagi seperti di slide kan, tapi kita lebih ke soal-soal mana yang bagian-bagian mana dari penyelesaian soal yang kalian itu mungkin kurang bisa paham gitu langkah-langkahnya begitu ya.
Pertama, untuk kisi-kisi dulu ya. Kisi-kisi itu nanti di saintifik ada beberapa soal. Kuncinya adalah di LO-nya ya, Learning Outcomes-nya. Masih ingat nggak LO-nya semua untuk scientific computing? LO-nya nomor satu itu LO1 kalian harus bisa menguasai pemrograman Python. Ya, yang kedua itu kalian harus bisa menguasai sistem persamaan linier, kan? Terus kemudian yang ketiga regresi dan interpolasi, gitu. Jadi ya itu kisi-kisinya ada 4 ya berarti ya. Python, sistem linier, persamaan linier, kemudian regresi dan interpolasi, gitu. Nah, coba saya pengen tahu dulu dari 4 materi itu yang kira-kira kurang paham yang mana kalian. Coba tulis di chat deh. Biar kita nggak ini, biar langsung apa yang kalian kurang dulu. Regresi dan interpolasi, oke. Yang lain, Python. Kenapa Python susah? Emang susah bikinnya. Hmm. Regresi, interpolasi lah. Interpolasi, oh regresi interpolasi sama kalau ditranslate ke Python. Oke, ya udah. Ya udah kita coba bahas dulu ini ya. Pertama Python dulu ya. Python terus setelah itu kita ke interpolasi ya. Kayaknya yang ini nanti di soal ini. Oke, kita lihat dulu nomor satu ya. Di sini kuis pertama nih. Kemarin saya buat seperti ini soalnya kurang lebih. Tapi kita nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu nanti soal yang keluarnya akan seperti apa. Cuma kurang lebih mungkin kita estimasi seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk soal pertama tentang Python, di sini contohnya soal pertama diberikan persamaan sebagai berikut. Dan dikalkulasi ceritanya di bawah ini ada program menggunakan Gauss Seidel ya. Program tentang metode Gauss Seidel menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, contohnya kita punya persamaan seperti ini ya. 8x1 ditambah 3x2 min 3x3 sama dengan 14 min 2x1 min 8x2 dan seterusnya ya sampai sini. Oke, tahu masih ingat Gauss Seidel? Metode Gauss Seidel? Gauss Seidel itu yang ada apa? Ada iterasinya kan, ya. Ada beberapa iterasi, tapi jangan lupa Gauss Seidel itu langkah pertamanya adalah pertama kalian harus cek dulu diagonal dominannya. Setelah dicek diagonal dominan, harus memenuhi kriteria diagonal dominan. Kemudian yang kedua dihitung persamaan awalnya, ya kan? X1, X2, X3-nya. Gitu terus sampai berapa kali iterasi lah bebas ya. Nanti biasanya di soal dikasih tahu, diminta beberapa iterasi. Kalau misalkan di soal nggak ada perintahnya atau berapa iterasi, kalian boleh tulis aja sih kalian berapa iterasi yang kalian tentukan. Misalkan 3 ya, minimal 3 iterasi. Begitu. Nah, di sini program pertama adalah katanya coba cek kembali program di bawah ini dan tuliskan keluarannya. Ya, di sini ada program. Ya, pertama import NumPy. Kemudian kita tuliskan A-nya di set seperti ini. Lalu kemudian dicari diagonalnya. Dicari apa nih? Coba ngerti nggak ini? Bahasa Python-nya. Apa yang dimaksud dari program ini? Coba per barisnya deh. Ada yang bisa jawab? Terutama yang di luar kelas saya ya. Kayaknya kalau di kelas saya kemarin ada yang beberapa yang udah nanya kan. Coba, ngerti nggak ini programnya tentang apa? Per barisnya.
Ayo, sambil belajar. Coba baris pertama kan import library ya. Oke, cari diagonal dominan. Jumlah angka selain diagonal dominan di baris tersebut. Oke, kalau yang nomor baris ke-8 ini apa? Coba baris ke-8. Ada yang tahu baris ke-8 apa? Oke. Variabel untuk nyari jumlah angka selain diagonal dominan ya. Baris ke-8 mencari lambdanya. Iya, betul. Ya. Jadi yang baris ke-8 ini pertama dia apa nih? Dijumlahin dulu ya. Dijumlahin dulu yang si komponen komponen yang sisanya kan selain yang diagonalnya kan. Ya, kemudian dikurangi dari diagonalnya, posisi yang ada diagonal di sini ya. Kayak gitu. Ya. Nanti didapatkan nilai lambdanya. Setelah itu dicek di sini kan. Kalau diagonalnya di sini sama dengan of diagonal, matrix is diagonally dominant. Kalau tidak, maka not diagonally dominant. Nah, kemudian dia lakukan print diagonal dan print of diagonal. Gitu ya, bisa ya. Nah, sekarang di sini katanya dicek programnya. Pertama kan kalian harus tahu kan tadi prinsip diagonal dominan. Kalau udah tahu prinsip diagonal dominan, harusnya di sini kalian bisa cek di mana letak kesalahan dari program ini. Coba, ada yang bisa tunjukin atau kasih tahu, coba dicek. Pertama apa aja, salahnya di mana? Coba, ini saya kasih bantuan. Oke, harusnya diagonal dominan itu lebih besar dari jumlah angka selain diagonal. Ya, jadi harusnya di sini apa? Lebih besar sama dengan ya kan? Lebih besar sama dengan of dia. Oke. Hmm. Satu, oke, udah betul. Terus apa lagi? Coba. NPD, ya oke. Ya dua, betul. Pediat. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Coba dicek lagi. Ada lagi nggak yang salah? Variabel A-nya berubah jadi array. Kalau jadi array, berarti harusnya gimana tuh? Oke, ya, ya, kira sih udah bisa. Oke, terus apa lagi? Angka-angkanya nih, angka-angkanya coba dicek. Ya tuh, saya kasih tuh terakhir. Oke, betul. Baris 2 tidak sesuai dengan soal. Betul. Harusnya apa berarti nih? Ini ya, 8, 3, minus 3, ya kan? Minus 2, minus 8. Ini berapa nih? 5. Kemudian 3, 5, dan 10. Ya, dicek ya. Jadi harus teliti. Dicek per ini angkanya. Jadi ada apa aja tadi salah di sini ya, isi dalamnya. Kemudian ditambah di sini ada np.array. Kemudian ini jadi apa? Diag ya. Kemudian apa lagi? Yang ini ya harus ditambah lebih besar sama dengan objek. Kenapa harus dijadikan? Iya kan sebenarnya memang
Gini juga bisa sih memang ya. Tapi kan di sini kita ada nanti dibaca supaya dibaca sebagai array aja di sini di dalam matriks. Matriksnya diubah menjadi dibaca sebagai array. Mungkin bisa dicoba juga sih di Python-nya. Nanti apa bedanya kalau pakai NumPy atau juga bisa kita tulis seperti ini aja. Ya, bedanya. Oke. Nah, sekarang kalau print-nya. Print diagnya apa? Keluaran dari print diag nih di baris ke-15. Coba tulis di chat. Apa keluaran dari baris ke-15? Mm-mm. Ya, oke. Oh iya, Leonard baru jawab. Oke, terima kasih, Leonard. Elemen diagonal ya. Elemen diagonalnya berarti apa aja di sini? 8. Ini udah dijawab ya kalian. 8, 8, 10. Berarti harusnya keluarannya gimana tuh bentuknya? Pakai kurung siku ya, berarti ya. 8, 8, 10. Oke, kalau yang 16 apa keluarannya? Ya, dihitung tuh. Kalau nomor 16 harus dihitung. Oke, 6. Oh ya, 6 dari mana, Ihsan? Berarti 6. 6 didapat dari 3 tambah 3. Hmm, 3 tambah 3. Mungkin. Rumus diagonal dominan apa nih yang nomor 8? Tadi gimana? Penjumlahan dari barisnya kan dikurangi jumlah dari nilai diagonalnya. Ya, berarti harusnya jumlah dalam satu baris dikurangi. Betul. 2 jadi dari mana tuh? Kalau kita tambahin ya semua berarti berapa? 8 tambah 3, 11 ya? Bener nggak? 11 tambah 3, 14. Bukan 2, sorry, sorry. Dijumlahin dulu semuanya kan, 8 tambah 3 tambah 3 dikurangi 8. Ya, gitu kan rumusnya ya. Berarti 8 tambah 3 tambah 3 itu jumlahnya harus lebih besar lebih besar atau sama dengan dari nilai diagonalnya. Mungkin 6 itu berarti dapat dari situ ya. Berarti ya, 6 adalah 8 tambah 3
tambah 3 dikurangi 8. Nah, kalau yang baris kedua gimana? Berarti 2 tambah 8 tambah 5 ya. Coba deh rumus diagonal dominan apa? Coba dicari. Ayo, rumus diagonal dominan. Tulis di chat coba. Saya coba cari slide dulu bentar ya. Siapa ya? Leonard, coba Leonard apa? Tahu nggak? Rumus diagonal dominan. Hmm, Elemen diagonalnya atau jumlahnya yang lebih besar? Harusnya elemen diagonalnya ya kan? Betul ya. Elemen diagonalnya lebih besar daripada apa? Dari sisa apa tuh maksudnya? Sisa apa? Sisa jumlahan barisnya. Bentar, kita lihat rumusnya. Mana ya? Saya cari slide dulu. Biar enteng. Misalnya kalau gini, kalau online emang gimana ya? Nulisnya tuh bingung ya. Karena udah lama mbak. Grafikon kalau ngajar. Bentar. Translation. Udahlah lama. Oke, jadi nilai ininya, nilai diagonal dominannya di sini print of diagnya berarti adalah hasilnya di sini kita lihat yang pertama adalah 8 harus lebih besar daripada penjumlahan seluruhnya. Seluruh elemen di baris ini. Berarti 8 tambah berapa? 8 tambah 3 tambah 3 gitu kan. Berarti ya 11 tambah 3 14. Berarti ini apa? 8 lebih besar. Sorry 8 lebih besar dari berapa? 3 tambah 3 ya. Harusnya semua baris kan. Kemudian kalau yang baris kedua berarti gimana? Minus 2 tambah, 2 tambah 8 tambah 5. Betul nggak? 10 tambah 5. 15. 8 lebih besar. Bentar-bentar, saya kok jadi bingung. Sorry, sorry. Iya, iya, bentar-bentar ya.
dijumlahinnya sama yang sisanya aja ya berarti ya, nggak sama diagonalnya ya, betul kan? Maaf, maaf. Ya, betul. Berarti udah pada bisa ya. Ya, oke. Jadi kayak gimana? Ulangi lagi, berarti di sini 8 harus lebih besar daripada 3 tambah 3 ya. Oke, kemudian yang baris kedua, 8 harus lebih besar daripada 2 ditambah 5 gitu kan. Kemudian 10 harus lebih besar daripada yang elemen sini ya, 3 ditambah 5. Ya, berarti sini semua memenuhi, ya enggak? Berarti keluaran daripada print of yield-nya di sini adalah tadi berapa? Di sini berapa berarti tadi? 8 ya, kurangi diagonalnya. 3 tambah 3, 6. 6 kurangi 8. Oh enggak ya, berarti di sini ya. Oh enggak, 3 kan absolut ya, kan mutlak kan? Nilainya mutlak kan, harus mutlak. Betul nggak? Apa saya salah lagi? Ya kan? Jadi ini semua 3 ditambah 3 kan? 6. Ya udah, nah di sini 6 dikurangin nilai diagonalnya, yaitu adalah 8. Ya, nah berarti yang off diag ini pertama apa nih? Penjumlahannya dikurangi nilai diagonalnya. Ini juga kayaknya ada yang kurang nih, berarti di sini ya, diagnya ada, ini harusnya ada indeksnya ya, gitu ya. Oke. Berarti hasil jawaban ini apa? 6 dikurangi 8 ya. Kemudian yang ini 7 dikurangi, 8 dikurangi 6, gitu aja lah ya, di sini ya, berarti 8 dikurangi 7, yang ini 10 kurangi 8, gitu maksudnya ya. Berarti hasilnya adalah 2, kemudian 1, dan 2 ya. 2, 1, 2. Terus hasilnya adalah apa? Diagonally dominan. Matrix is diagonally dominant. Ingat ya, kalau soal seperti ini, tadi pertama kan penjumlahannya atau apa, prinsip kalkulasinya jangan sampai salah. Kemudian pada saat ada print seperti ini, usahakan tulisannya juga diperhatikan harus sama seperti programnya gitu ya. Juga kan dilihat kan sebagai outputnya, karena di sini diminta print. Gitu ya. Oke, dikurangi diagonal. Jadi 14 di atas itu 14 kurangi 8. 6. Oh, oke. Benar harusnya karena di kan dia penjumlahan satu baris semuanya. Dikurangi diagonal sebelumnya jadi 14 kurangi 8. Ya. Berarti yang pertama 6, yang ini 10, 15 kurangi 8 gitu ya, 7. Berarti ini 15 tambah, kok 15, 8 tambah 10, 18 kurangi 10 gitu ya, 8 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 6, 6 berapa? 6, 7 sama 8 berarti ya. 6, 7, dan 8. Oke, saya tulis di sini. Atau, bentar. Di sini kali ya, gimana? Berarti yang di sini jawabannya adalah 6, 7, 8 ya. Terus matriks is diagonally dominan. Oke. Udah ya, sampai sini ada pertanyaan nomor 1. Gampang ya.
Nanti soalnya juga yang lain mungkin bisa jadi kayak gini. Ya, kita belum tahu kan nanti soalnya. Mungkin juga coba pelajari program-program Python ini kayak misalkan visualisasi, visualisasi grafik ya, pakai Matplotlib. Nah, dihafalin tuh gimana kalau import. Kan kalau ngetik mungkin gampang ya, agak-agak bisa. Tapi kalau tulis tangan itu kan perlu instingnya mungkin agak harus ini ya, harus ingat gitu, harus ngapalin ya. Pakai matplotlib kayak gimana, kemudian kalau ada fixed size, kemudian di apa kalau ditambahin legend kayak gimana gitu ya. Terus kalau grafiknya ada beberapa persamaan gitu ya. Coba kalau Python ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang Python? Apa yang kira-kira kalian belum paham dalam Python? Bu, Ya, apa Stefan? ah, yang di NP titik sumnya maksudnya yang ada yang eksis sama dengan satu itu artinya apa? Sumbu X-nya sama dengan satu atau gimana? Ya, dia diambil dari yang komponen itu ya, yang si barisnya ya, kayak gitu. Ya kan ya, Lutfi ya, betul ya? Aksi satu itu. Mm-mm. Jadi yang kayak per barisnya itu loh, Stefan. Oke, coba aja dicoba di Ibu, programnya. Ya, oke. sih. Ya, mentranslate Python-nya. Oh, oke. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ini emang mungkin perlu ini sih sering-sering ya. Kalau tentang yang tugas kalian tuh sekarang challenge-nya adalah pertama hafalin dulu ininya ya, si library-library-nya kayak import NumPy, SNMP. Kemarin juga ada apa aja tuh, masih ingat library apa aja yang dikerjain di lab? Ada Matplotlib pasti ya, kemudian ada SciPy kan, terus ada apa lagi Math ya, mungkin itu ya. Terus pas pada saat menulis ininya jangan lupa kalau yang namanya Python itu kan dia sensitif sama apa uppercase, lowercase ya, kemudian juga indentasinya nih. Ya kalau Python itu sangat sensitif nih kayak misalkan ini harus ada bagian yang jorok ke dalamnya nih agak geser ke kanan. Ini penting ya. Biasanya kan kalian suka error-errornya di situ atau juga typo-typo. Nah, itu juga biasanya jadi apa yang salah-salahnya di situ program. Gitu ya palingnya. Oke, kita next ya. Setelah Python kita ke mana dulu ya? Hmm, atau ke ini dulu deh. Kita ke LU decomposition ya. Udah ya. Python kita close ya. Sekarang kita ke soal nomor kedua. Soal ke nomor dua ini adalah tentang sistem persamaan linier. Ini saya ambil dari em, tentang LU decomposition. Jadi kenapa LU? Karena mungkin kalau yang lain kayak apa ya? Kalian tuh kan biasanya udah rada lebih familiar sama yang Gauss Jordan ya. Gauss Jordan itu ada yang kayak gimana tuh? Yang sampai bikin segi apa? Bikin matriks itu ya, matriks diagonal ya, matriks identitas. Sorry, itu kan Gauss Jordan. Kemudian di sini LU decomposition. Kalau LU decomposition, stepnya agak panjang, ya kan? Masih ingat kan? Kita harus bikin matriks L. Langkah pertama adalah di sini, bentar ya, saya tulis dulu ya. Langkah pertamanya kita harus tulis dulu, ini, membuat matriks L dan U. Kemudian setelah itu, bentar.
Ini gimana caranya supaya nah, kemudian langkah keduanya adalah apa? Membuat atau menghitung. Sorry. Menghitung apa? L dulu atau U dulu? Kemarin yang kuis. Menghitung L dulu ya. Setelah itu baru kita hitung U, X, Y. Gitu kan? Ini ya. Oh, bentar saya kecilin dulu. Nah, ini. Kalau LU decomposition, hitung dulu, cari L dan U-nya. Kemudian hitung LY sama dengan B. Ya, karena kita LY sama dengan B ini, kita mau mencari nilai Y-nya dengan bantuan matriks B ini. Kemudian yang langkah ketiga adalah kita cari nilai X-nya. Ya kan? Nah, memang tujuan dari sistem perasaman linear kan itu kan. Kita cari nilai X-nya dengan bantuan dari matriks Y yang udah kita dapat dari perhitungan yang kedua ini. Dan setelah itu dimasukin, lalu jangan lupa setiap step ini berarti perlu adanya apa tuh proses apa? Substitusi, ya kan? Gitu. Oke, bentar saya itu. Resource tambahan untuk scientific computing di bagian Python. Resource tambahan. Apa ya? Kalian ada textbooknya kan? Ada textbook saintifik kan? Di situ tuh sebenarnya code-nya udah lengkap sih. Jadi maksudnya kalian hafalin itu tadi yang makanya kata saya tuh bikin coba dari lab-lab yang udah kita pelajari. Soalnya nggak akan jauh dari situ harusnya. Biasanya juga kan pada ini senengnya biasanya yang kayak visualisasi data, kayak ngeplot ngeplot gitu, dibikin ngeplot data dari kumpulan data misalnya nih, bikin apa ya contoh mungkinnya kalau agak kompleks, kita punya x, y gitu ya. Berarti ini masih bahas Python dulu ya, bentar. Ada x, y, misalnya contoh nih ya kayak ini lah ya, 833 atau misalnya ini nggak ada nih ya, contohnya ini nggak ada si 3 min 5 10-nya. Terus misalkan soalnya tentang regresi, berarti kan ini harus diplot misalnya sesuai X, Y-nya. Nah, kalian harus bisa tuh bikin, coba kalau divisualisasi di pakai Matplotlib, titik pertamanya gimana, titik kedua gimana, titik ketiga gimana. Terus dikasih garis kan, misalnya dibikin garis persamaan garis miringnya. Contoh, dia akan seperti apa kan harusnya mendekati kan, mendekati dengan titik-titik yang sembarang itu. Contoh ya, misalkan mau agak lebih kompleks seperti itu. Kalau yang ini mungkin menurut saya sih cenderung soalnya nggak terlalu susah ya. Dibilang susah ini nggak terlalu, cuma ribet, ada gak ribet aja ya. Ribetnya tadi kalian harus ngitung dulu kan, kemudian outputnya juga harus sesuai dengan teks yang ada diminta di sini. Gitu ya. Atau juga bisa juga sebelum-sebelumnya itu tahun lalu itu soalnya ada yang kayak melengkapi programnya gitu. Misalkan programnya ada yang nggak lengkap nih bagian fungsi apa gitu. Misalnya fungsi ini contoh lah ya di sini eh, print-print yang bagian apa garis ke 11 13-nya itu nggak ada gitu. Nah, kalian misalkan harus lengkapi kan ini kalau kosong juga bingung kan, kalian pasti bingung. Tapi kalau lihat dari secara logika, di sini kan if kalau ini kira-kira apa ya gitu. Kalian bisa isi gitu dengan misalkan clue-nya di bawah ada print diag dan print of diag misalnya contoh gitu. YouTube resources. Maksudnya apa tuh? Kuliah VBL. Maksudnya video yang ini rekam apa dosen ngajarin gitu maksudnya atau apa? Gitu. Atau YouTube dari semua orang. Soalnya kalau nggak salah tuh pada ini juga punya deh kumpulan video-video apa yang dibuat gitu dari mata kuliah yang diajarin gitu. Mungkin apa maksudnya yang singkatnya? Singkatnya tuh gimana maksudnya biar biar langsung cepet ngerti gitu ya maksudnya.
Susah sih ya singkatnya. Udah deh kuncinya dari yang lab-lab aja sih saya kasih taunya itu ya. Dari lab-lab memulai, soalnya kan ini kalian masih introduction to Python kan. Yang penting di Python itu kalian bisa hafalin sintaksnya, itu kan kalau awal-awal Python itu. Terus tahu mana yang buat bikin array, mana yang buat visualisasi data, terus library-nya juga hafal, misalkan kayak gini nih. NP, eh, misalnya nih sumnya nggak ada nih, sumnya di tulisannya nggak ada, ya itu kalian harus coba tebak di sini tuh harusnya apa gitu, sum atau apa, contoh kayak gitu. Iya, emang biasanya 1 jam lebih dari orang lain ya. Hmm. Gak ada sih, saya juga biasanya ujung-ujungnya kalau lihat penjelasan gitu, ujungnya lebih paham kalau di textbook, malah di textbook yang kita punya itu loh yang kalian redeem. Itu sebenarnya di situ apa ya udah best practice-nya gitu. Jadi kalian tinggal lihat dia kasih tahu kalau misalkan case-nya ini programnya tuh maksudnya gimana. Simpelnya nanti hasil keluarannya seperti apa. Nah, 13 menit. Oh, saya kurang tahu ya. Mungkin nanti saya harus searching dulu deh. Jadi saya kalau ada mau saya share ya video-videonya. Biasanya sih yang orang kuliah direkam gitu kan, terus di-share biasanya sih. Oh, iya iya iya, UTS nanti boleh. Jadi UTS itu nanti kan kalian tulis tangan, terus bawa kalkulator, ya, kalkulator saintifik, dan bawa notes ya kan, notes 1 lembar A4 kayak gitu. Ya, kalau yang di kelas saya itu ya tulis tangan ya. Wajib tulis tangan, nggak boleh print atau copy, ngopi-ngopi itu nggak boleh ya. Kalau di kelas pada ini gimana? Harusnya sih mungkin sama ya, tulis tangan juga ya. Harusnya. Gitu. Yang penting itu kalkulator juga ya. Oh sama, ah, ya bagus kalau gitu. Berarti sama ya, harus tulis tangan 1 lembar, bolak-balik ya. Terus kalkulator, ingat kalkulator scientific ya, bukan kalkulator handphone. Gitu. Oke, udah ya ini, udah. Kita sekarang tadi balik lagi ke nomor 2. Coba, nomor 2 ada pertanyaan nggak? Gimana cara buat matriks L dan matriks U? Udah bisa belum? Coba ini kalian cari deh. Em, karena ini kan saya juga ribet ya, nggak bisa nulis maksimal nih di sini. Coba kalian cari caranya gimana di sini. Terus kalian tanya, saya kasih waktu deh. Apa yang kalian nggak ngerti di step ini? Ya. Forward elimination sama backward. Iya, 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 betul, betul. Caranya gimana? Kita buat matriks L dan U. Pertama yang didapetin apa? L dulu atau U atau gimana? Atau barengan? Kalau di kelas kalian gimana cara dapetinnya? Mungkin Pak Denny ada ngasih cara lebih mudah mungkin atau gimana step-stepnya? Mhm. Iya, rumusnya harus pakai yang OBE. Ya, betul. Pakai yang eliminasi itu. Jangan yang ABC. Karena memang ABC itu kan sebenarnya kayak cara kalian eliminasi kan. Ya, forward elimination. Kan intinya itu kan, kalian harus bisa menjalankan prosesnya sampai dapat sesuai dengan soalnya gitu. Baik itu LU decomposition, forward, atau yang satu lagi ya, yang nggak sampai bikin apa matriks atas dan matriks bawah kayak gitu. Ya.
Ayo, coba dihitung dulu. Dihitung dulu, coba ini nomor 2. Gimana cara dapat matriks L dan matriks U? Ayo. Oke, cari L dulu, pakai pivoting. Pakai eliminasi biasa, Gauss elimination. Terus kalau U tinggal dibalik. Maksudnya gimana tuh? Tinggal dibalik. Oke, kalau yang lain gimana? Siapa lagi yang tadi sering jawab? Siapa? Matthew gimana, Matthew? Caranya? Tahu nggak? Leonard, kalian coba masukin aja dulu ke apa namanya di situ mungkin di online mungkin bisa juga kalau mau cara cepet ya. Kita biar tahu langkah-langkahnya aja sih di sini. Soalnya kalau responsi itu yang penting itu kan bukan kayak ngerjain soal lagi gitu ya. Kalau saya pengennya gitu biar kalian tuh fokus di hal-hal yang kalian belum ngerti gitu. Biar nggak habis sama ngerjain soal waktu. Yang LU oh kurang tahu. Oke. Ya. Oh sama. Oke. Yaudah. Saya pakai kalkulator boleh ya di sini kalkulator LU ya di web ya di Google. Soalnya biar enak nih nulisnya. Biar langsung gitu ya. Ntar saya stop share dulu ya soalnya. Saya searching dulu. Hmm. Coba cari deh LU decomposition calculator coba di apa namanya di Google. Bentar, saya masukin dulu matriksnya. Empat, delapan, hmm. Hmm. Oh, dan ya saya pakai ini ya kalkulator ya. Saya jelasin ya. Mana nih share screen? Hmm. Hmm, ini aja nih ya. Kita masukin inputnya matriks ya, kayak gini. Lihat caranya nih. Apa bedanya L sama U? Kalau L gimana bentukannya? L itu ingat dulu Dan ya. matriks, ada Ya. matriks atas, matriks bawah. Betul, Stefan. Matriks atas dan matriks bawah. Matriks atas itu yang U ya kan? Nah, yang L adalah matriks bawah. Nah, di sini L itu ingat kalau L diagonalnya adalah 1. Jadi kita mulai dari 1 ini ya. Buat kalian matriks L identitas ya untuk bisa melengkapi L, kita buat 1, 1, 1 seperti ini. Oke. Nah, setelah ini baru kita lengkapi sebenarnya cara bikin L sama U itu bersamaan ya kan? Bisa dapetin kita caranya bersamaan. Nah, caranya dari yang matriks yang kita punya ini dilakukan eliminasi. Eliminasinya caranya mulai dari yang ini ya, kiri bawah ke sini muter. Ke bawah sini set gitu ya. Terus ke atas gini, ke atas. Ini pointernya kelihatan kan ya? Pointer saya.
Jadi ke bawah, ke kanan, ke atas ini. Kalau kalian eliminasi kan gitu kan caranya ya. Oke, ya. Sip. Jadi cara kan ke bawah, ke sini berarti ke 8, ke 20, 16, kemudian ke sini 16, 20, terus ke area ini, ke komponen yang 8. Nah, sekarang kita mau eliminasi berarti kita buat, karena kita tujuannya mau bikin matriks L dan U, pada saat eliminasi matriks ini, kita tujuannya mau membuat matriks atas. Untuk membuat matriks atas, berarti kita harus buat nilai 8, nilai 20, dan nilai 16 ini jadi nilainya adalah 0, ya kan? Gitu. Nanti sambil kita buat ini jadi 0, kita lengkapi juga matriks L-nya. Gitu, ya. Pertama berarti sekarang kita eliminasi dulu yang 8 ini ya. L8-nya kita buat jadi 0. Nah, caranya dengan kayak gini, berarti kita gimana rumusnya? Aduh, bentar. Ini saya pakai ini bisa. Bentar. Coba ini bisa coret. Ini soalnya kalau jangan ngikutin yang ini ya, saya biasanya nulis pakai ini. Apa caranya? Buat supaya 8-nya jadi 0, berarti harusnya gimana? Minus 2, ya kan? Duh, maaf ya jelek. Minus 2 kali baris R1, ya kan? Gitulah ya. Ditambah dengan baris ke-2. Bentar. Saya betul. Upper triangle. Iya, betul. Jadi harus bikin matriks atas. Matriks atas itu kan berarti yang 4, 8, 20 minus 2, 4, 9, 1 ini tetap gitu. Sisanya yang 0, 20, yang 8, 20 sama 16 harus jadi 0. Itu matriks atas. Ya kan? Udah dibahas kan matriks atas, matriks bawah pasti ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Jadi untuk yang angka pertama di sini, untuk bisa membuat si 8-nya ini jadi 0, maka kita harus tulisnya min 2 kali R1 ditambah R2. Gitu ya. Berarti artinya hasilnya ada di R2, ya kan? Terus yang dikalikan adalah yang R1. Cara nulisnya kayak gini ya. Mungkin sama juga kali ya yang di padannya. Prinsip nulisnya ini selalu tambah ya. Kemudian yang dikali koefisien itu yang selalu yang di depan. Oke. Jadi ini hasilnya adalah min 2 kali 4, 8 kan? Min 8 tambah 8, 0. Kemudian min 2 kali 8, 16. Min 16 tambah 13. Jadi min 3. Min 2 kali 20, berapa? Min 40. Min 40 tambah 16. Jadi minus 24. Gitu ya. Jadi baris kedua yang berubah, sisanya sama. Karena kita lihat di sini R2. Nah, kemudian setelah itu karena di sininya minus 2, nah ini ditulis, diambil untuk ke matriks L-nya di sini. Nah, ini kan minus 2 kan ya. Kita ambil jadi 2 di sini ya. Gitu, dikali minusnya. Iya, jadi memang ada beberapa penulisan prinsip nulis siapa Akila ya di sini bisa jadi penulisan kayak gini juga sebetulnya nggak salah ya R2 min 2 R1 ini nggak salah. Cuma biasanya memang tiap dosen sih beda-beda sih ininya bukan tiap dosen ya. Emang kalau saya memang dari dulu biasanya ditulisnya harus seperti ini min 2 R1 tambah R2. Soalnya kayak gini tuh menurut saya lebih mudah gitu. Karena kan kita banyak ya ngerjainnya kan. Kalian pasti banyak nih kalau eliminasi. Nah, kayak gini tuh akan memudahkan kalian kalau oh ini outputnya di yang R2 kayak gitu. Yang diubah-ubah yang R1. Gitu sih. Ya. Jadi ini pun sebenarnya nggak salah nulisnya seperti ini. Oke, gitu ya. Next. Jadi di sini nilai 2-nya masuk ke matriks L. Posisi di 4 yang kita jadikan nilai 0-nya. Itu ya, ini L sekarang nih. Kita udah cicil langkah pertama berarti U-nya baru sekian nih,
kayak gini, kemudian L-nya kayak gini. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita patokannya ke yang ini ya. Nah, lanjut yang selanjutnya. Apa? Oh, ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Yang akan kita jadikan 0 sekarang adalah nilai 20. Ya, 20 berarti kita lihat patokannya adalah baris pertama. Baris pertama kita lihat bisa dikali dengan 5, ya kan? Berarti di sini minus 5 dikali berapa? Ini ya, saya tulis lagi ya. Minus 5. Oke, kali R1 tambah R berapa? 3. Ya, tuh. R3. Sip. Kayak gitu. Ya, betul. Oke. Minus 5R1 tambah R3. Gitu ya. Jadi hasilnya ada di R3 yang kita ubah-ubah adalah R1. Jadi minus 5 kali 4, 20. 20 kali 20, 0. Kemudian minus 5 kali 8, minus 40. Minus 40 tambah 16, minus 24. Minus 5 kali 20, minus 100. Ya, minus 100. Minus lagi 91, jadi minus 191. Nah, sekarang ada nih 5. Ada minus 5R1. Berarti L-nya jadi gimana? Coba, yuk. Selanjutnya, L-nya adalah, coba, ayo tulis di chat. L-nya jadi kayak gimana? Oh, sementara kayak gini. Sekarang L-nya. L-nya jadi kayak gimana? Halo, gimana? Lihat tulis L-nya. Ngerti nggak ini? Jadi gimana L-nya? Ayo tulis. Isan, ngerti? Akila? Matthew? Gimana? Ngerti? Oh, kenapa? Kenapa minus 5R1 plus R3? Iya, kan soalnya gini kan, kita mau bikin matriks U kan? Ya kan? Matriks U itu adalah, kalau kita punya matriks gini ya, ini contoh. Ini tuh ada nih, ini nilai ini kan ada semua ya. Contoh ini matriks 3 kali 3. Ini juga ada nilainya, berapapun ya. Ya kan? Yang di sini itu harus nilainya 0. Gitu. Nah, yang kita punya di atas kan contohnya tadi ini kan. Nih, contohnya ini kan. Yang ini ya. Jadi si nilai 8, 20, dan 16 itu harus kita buat menjadi nilainya 0. Gitu. Nah, untuk bisa membuat dia jadi 0, tadi saya kasih cara kan, berarti dia harus turun ke bawah 8 dulu, terus ke 20 ke komponen 16, baru
selesai gitu sampai situ. Nah, tadi langkah pertama udah kita buat nih, si yang di bawah 4-nya udah nih, udah jadi 0. Sekarang selanjutnya kita buat yang 20-nya jadi 0. Ya, 20-nya jadi 0, caranya tadi udah kan ini nih, minus 5R1 plus R3. Ngerti? Nah, kayak gitu. Berarti kan selanjutnya setelah ini apa yang diubah jadi 0 berarti itu. Kita ubah mana yang setelah ini? Yang diubah jadi 0 adalah minus 24. Betul, oke lah. Gitu. Oke, iya, bentar. Oke. Nah, setelah ini kan udah nih. Nah, kan kalau minus 5 yang dimasukkan ke N 5. Kalau seandainya 5R1, yang dimasukkannya minus 5 ya. Minus 5. Minus 5. Mm-mm. Yang dikalikannya minus 5. Coba kita nanti coba ya. Kalau ada yang minusnya. Kayaknya kemarin ada di soal. Kita coba input lagi soal. Coba kalian saya minta tolong dong cari yang soal ada yang di slide kemarin. Kalau nggak salah ada yang ininya tuh minus. Ya. Coba minta tolong soal yang ada di slide ya. Apa nih? Apa yang 3R sama belum? Oh, oke. Buat min 24. Kita lihat dulu yang ini ya, L-nya ya. Jadi yang minus 5R1 ini masuk ke sininya betul ya. Jadi 5 ya. Tadi untuk jawabannya Albani berarti yang kalau misalnya ini 5R1 plus R3 masuknya itu jadi minus. Saya yakin sih jadi minus sih. Kalau nggak salah saya yakinnya jadi minus. Ya kalau di sini 5R1 ya. Ya, nanti kita masukin aja kan ini pakai kalkulator ya cukup. Kemudian nih, langkah selanjutnya, nah untuk jawab pertanyaan Akila nih, untuk bisa membuat si 24-nya jadi 0 ya, betul. Jadi kita kalikan 3 kali 4, oh ya ini sini juga bisa ya kelihatan. Berarti 3 kali 4, 3 kali 4 ya, 12. 3 kali 8, kan 24 kurangi 24 ditambah, oh ini aja deh, ditulis di sini ya. Saya tulis di sini ya. Berarti minus, kok minus sih, plus ya, sorry. 3R1 ya, berarti ya. 3R1 ditambah, jangan 3R1. Ya enggak, harus R2. Ya kan, kalau kita ambil 3R1, 12 nanti 12 tambah 0. Ya enggak? Betul. Jadi gimana tuh? Hapusnya, hapus, salah. Jadi berapa? Harusnya berapa? Minus 8, benar nggak? Coba kita cek. Coba dicek kalau kita mau buat. Ini udah ada ya. Minus 8 R 2, ya kan? Ditambah R 3, gitu ya. Jadi min 8 kali ini kan 0 tambah 0 ya. Kemudian sini 24. 24 kurangi 24, 0. Min 8 kali 24 ya. Berapa tuh? Sekian. Kemudian ditambah yang 191. Berarti hasilnya mungkin 190 ya. 192 ya berarti. 192 kurangi 191. Jadi hasilnya 1 di sini. Nah, di sini minus 8. Minus 8 jadi berapa? Masuk ke L-nya yaitu adalah 8. Tadi udah dijawab ya sama siapa tadi? Betul. Bisa. Tadi siapa yang udah dijawab? Oh ya, Stephen. Oh ya, oke, Stephen. Sip.
Ya, jawabannya ini ya. Berarti kita dapat matriks L dan matriks U. L-nya adalah ini, U-nya adalah ini. Gitu. Ya, sampai sini gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini saya hapus ya. Oke, udah. Terus, kalau udah dapat ini, selanjutnya kita balik lagi ke soal ya. Transfer, transfer. Nah, ini kalau udah dapat tadi situ, terus ke sini soalnya balik lagi. Kita udah punya matriks L dan matriks U. Berarti L, Y sama dengan B. Ya, dimasukin L-nya tadi berapa? L-nya 100210581 dikali Y, 1Y2Y3 sama dengan B, 2418 min 119. Ya, benar? Bisa? Ngerti nggak? Hmm. 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 Ya. Hmm. Bentar, bentar, bentar. Terus gini. Sebelumnya mana ya kok sebel banget ya? Hmm. Berarti tadi gimana tuh? Dalam apa tadi? Berapa? 1000210, kemudian berapa? 581. Ini berapa? Y1, tuh maaf ya, jelek. Y2, Y3. Set, set, sama dengan, coba kalian yang udah ngerjain, mungkin bisa foto terus tulis di, apa, kirim di chat. 2418 min 11. Oh, susah banget ini. Nah, kayak gini. Coba kalau dari sini yang paling mudah pertama kali yang bisa didapat apa? Ayo. Hah? X24. X24 apa tuh? X. Sini kan Y1, Y2, Y3. Betul. Berarti yang pertama, yang 24 itu apa? Nilai siapa? Nah, ya betul. Gitu ya. Yang berarti yang pertama kita dapat adalah Y1. Nah, betul. Y1 sama dengan 24. Berarti kemudian selanjutnya apa? Ya, udah itu dapat dari substitusi ya, Akila ya. Udah ya. Soalnya saya belum yang substitusinya. Bentar, bentar. Bentar.
Dikali, dikali gimana tuh maksudnya? Pertama kan Y1, saya tulis ya di sini ya. Di chat aja ya. Di sini aja deh. Sini ya. Y1 sama dengan, berapa kita dapat? 24. Kemudian apalagi yang kita dapat? 2Y1, berapa? Ditambah Y2 sama dengan, ya, sama dengan 18. Bentar. Sama dengan 18. Kemudian yang ketiga, 5Y1 berarti ditambah 8Y2 kan, ditambah Y3 sama dengan minus 119. Oke, sekarang yang ini dulu, yang baris kedua dulu. Yang persamaan kedua. Berarti di sini berapa nih kita dapat? 2 kali 24 berapa? 48 ya. Ya kan? 48 ditambah Y2 sama dengan 18. Berarti Y2-nya sama dengan berapa? Minus 30. Ya, betul. Oke. Gimana, Akila? Ngerti? Nah, sekarang kita dapat berarti 5 dikali berapa? 24. Kemudian ditambah berapa? 8 kali 2-nya adalah minus 30. Ditambah Y3 sama dengan min 119. 5 kali 24 berapa? Ayo hitung. Harus saya cari yang area yang putih. Nah, sini deh. Iya, berapa 5 kali 24? 25, 120 ya. 120. Minus 30 kali 8 berapa? Minus 240 ditambah Y3 sama dengan minus 119. Oke, jadi Y3-nya sama dengan berapa? Oh, Y3-nya 1. Iya benar. Ya, 1 ya. Oke, nah dapat kan? Jadi kita punya matriks sekarang di sini Y itu sama dengan berapa? Berarti berapa? 24 ya? 24 minus 30,1. Oke. Nah, gini ya. Nah, sampai sini ngerti? Sekarang coba selanjutnya kita kalian cari yang UX sama dengan Y. Nah, langkah terakhir nih, udah dapet kan U-nya ada, Y-nya udah dapet. Ya, berarti bisa cari X-nya berapa. Berarti sama kayak tadi, L-nya berapa? Aduh. L lagi U, sorry. U-nya adalah 4820. Nah, ini perjuangan nih. Sudah lah ya, tahu ya. Sini U-nya, dimasukin U-nya.
U, kemudian di sini X-nya. Misalnya gini, so mungkin ada yang nggak ngerti ya, saya usahain. Nah, di sini adalah yang Y-nya. Dapat berapa? Ada yang udah dapat? Ah, masih bingung. Bisa diperjelas. Oke, oke, oke. Wait, wait. Bentar. Ya, hapus dulu. Berarti yang di sini berapa nih? Bentar, saya cari mouse dulu ya, biar enak. Ups, oke. Ini ya, saya hapus ya. Eh, ya ampun. Tadi mau kesini. Nah, ini saya pilih dulu. Oke. Bukan udah dapat ya. Sebentar ya, kita ini dulu. Jadi sekarang yang U berarti gimana? U-nya tadi adalah berapa? 4, 8, 20. Di sini 4, ya kan? 8, 20. Kemudian 0, min 3, min 24, nol 1. Lalu di sini berapa? Apa tadi karena X kan? Kita tulisnya adalah X1, X2, dan X3. Sama dengan Y. Y-nya tadi berapa? Udah dapat 24. Aduh. Dua, 4, kemudian minus 30. Ini 1. Nah, jadi yang pertama, kalau di sini yang bisa kita dapat apa? Ayo, coba Matthew apa yang pertama yang kita bisa dapat? Betul. X3 sama dengan 1. Terus selanjutnya apa? Hmm. Gimana, Isan? Udah ngerti? Ya kan? Bisa kan kalau dari sini udah dapat kan? Jadi min 3X2 minus 24 X3 gitu kan? Sama dengan minus 30. Ngerti nggak ini kayak gini? Minus 3X2 ngerti kan? Kolom pertama itu punyanya X1 ya. Kolom kedua itu punyanya X2. Kolom ketiga punyanya X3. Tuh. Jadi di sini minus 3 itu punyanya X2. Minus 24 dikali dengan X3. Itu sama dengan 30. Apakah hanya karena X3 diketahui itu jadi
Iya, iya betul, benar. Karena di sini kan kita punya 000 ini kan. Di baris ketiga kan ini 00 semua kan. Cuma ada komponen yang X3-nya aja kan. Jadi paling gampang di sini 1 dikali X3 itu sama dengan 1. Ya. Kalau misalkan di bawahnya juga 20 nih, ya udah. Sini berarti 20 X3 misalkan sama dengan 1. Kayak gitu. Jadi cari yang paling variabelnya cuma 1 kan di sini yang paling mudah. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapat berapa? Min 3X2 dikurang 24 kali, 24 kali 1 aja langsung ya. Sama dengan minus 30. Berarti minus 3X2 sama dengan minus 30 tambah 24. Berapa? Minus berapa? Minus berapa? Minus 6. Oke, betul. Jadi X2-nya adalah salah. X2-nya adalah berapa? 2 ya. Oke. Sip. Lanjut lagi. Tadi ada yang udah jawab. Oh iya, Stefan udah jawab. Sip. Sekarang dapetin berapa? X1 ya berarti. Itu berapa? 4X1 ditambah 8 X2 ditambah 20 X3 sama dengan 24. Nah, bisa ini mah. Ya kan? 8 X2 berapa tadi? 2. Ditambah 20 kali X3-nya adalah 1. Sama dengan 24. Berarti 4X1 sama dengan berapa? 8 kali 2, 16. 16 tambah 20 berapa? 16 tambah 20 berapa? 36. Ya, berarti di sini 24 dikurangi 36. Hasilnya berapa? Minus 24 dikurangi 36. Hmm. Sorry, 24 kurangi minus 36. Ya, hasilnya minus 12. Benar nggak, Stefan? Oh, Stefan? Minus 3. Benar nggak? Benar. Coba-coba. 24 dikurangi minus 36. Minus 12. Stefan, kamu jawabannya minus 3. X1-nya. Coba, Stefan. Ya, Cek lagi. X1-nya sama dengan Oh iya, minus 12 minus ya, benar-benar. Oke. Maaf ya, saya tuh kayaknya hari ini lagi kagak. Oke, jadi X1-nya berapa? Minus 12 bagi 4 berapa? Minus 3. 3. Ya, oke. Nah, bisa ya. Jadi kalau kata saya mah yang bagian substitusi mah udah bisa lah pasti ya. Tinggal yang L sama U-nya. Misalnya yang diketahuinya itu baris kedua. Alih-alih baris ketiga kayak contoh misalnya maksudnya baris 1 dulu. Boleh nggak, Bu? Karena ini kan yang diketahuinya baris ketiga dulu dan sebagainya. Oh, maksud kamu tuh ini ya, akhirnya ya yang ini. Karena kita taunya yang pertama 1 dulu di sini ya, maksudnya. Mungkin itu ya. Ya, oke. Kayak gini aja tadi sama kayak yang tadi L. L ini kan 100 gini kan. Karena dia matriks bawah. Kan dia 100, 210, 581. Nah, kita kan paling mudah, sorry, paling mudah dapetin yang Y1 dulu kan. Di sini. 1 dikali Y1 sama dengan 24. Gitu kan. Ini kan sebenarnya sama dengan 1 kali Y1, 0 kali Y2, 0 kali Y3 gitu kan. Sama dengan 24. Nah, jadi yang pertama kali kita dapetin dari persamaan L, Y sama dengan B ini, kita dapetin Y1-nya adalah
24 kayak gitu. Dengan kita dapetin 1 sama 24, maka kita bisa substitusi ke persamaan yang baris kedua kayak gitu ya. 2Y1 tambah Y2 sama dengan 18. Itu juga yang baris ketiga nih 5, karena Y2-nya kita dapat dari baris kedua, berarti di baris ketiga Y3-nya kita dapat. Nah, makanya pada saat kita ngerjain yang UX sama dengan Y, ini kebalikannya. Kita bisa temukan dulu yang X ketiga. Setelah itu kita dapetin baris kedua, dapetin X2. Kayak gitu. Ya, daripada misalnya, emang bisa sih, kalau misalkan mau mulai dari baris 2 dulu atau baris 3 dulu bisa juga. Tapi kan jadi lama ya, kayak harus eliminasi dulu kan. Ya, mungkin ya. Ngerti nggak maksudnya? Gitu ya. Dan sampai sini gimana? Ada pertanyaan? eh kita langsung ke interpolasi aja ya. Regresi itu eh apa ya? Gini, masuk di bagian regresi sama interpolasi. Pertama yang harus kalian ketahui adalah konsep dasarnya ya, berkaitan dengan regresi interpolasi. Masih ingat regresi itu dipakai untuk kasus apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Karena kan scientific computing itu bukan hanya ngitung kan. Kalian bukan, kalau ngitung mungkin ya kalian di kalkulus tuh cara penghitungannya gini-gini kan. Tapi kalau dalam scientific kan kalian harus bisa mengetahui makna dari kalian ngitung tuh apa sih sebenarnya. Mencari tren, oke. Ya, mencari tren, kemudian apalagi prediksi kan, ya. Kalau regresi itu kan itunya gitu ya. Mencari tren, kemudian lihat prediksi selanjutnya dari apa? Ya, oke, 12 menit lagi ya. Ya, dari data yang sudah kita punya. Nah, contoh kayak regresi di sini, berarti kalian tuh sebenarnya lagi mau mencari nilai-nilai yang bisa jadi untuk selanjutnya dengan cara menilai lihat trennya itu dari garis miringnya, persamaan garis regresinya di sini. Dengan dengan gambar seperti ini, kita harusnya bisa mencari trennya melalui persamaan garis miringnya tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya kuncinya kalau kalian dalam regresi itu langsung kebayang aja, oh kalau ini tuh di plotting di sumbu X, Y itu kayak gimana ya? Berarti ini kan X-nya, misalkan ini Y-nya kan. Jadi 4,72 gitu. Kalian coba aja plot-plot gitu. Nanti mungkin harusnya garisnya kan di sekitar itu kan. Nah garisnya gimana dapetin persamaan garisnya? Kan ada ya udah ada rumusnya kan. Kalau regresi itu patokannya rumusnya aja. Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX. Nah, dari situ kalian cari dulu apa nih, udah sebenarnya ini di pertanyaan ini udah saya kasih ininya sih step-stepnya. Langkah pertamanya kalau regresi itu harus cari rata-ratanya dulu, ya, baik itu rata-rata nilai yang X-nya dan rata-rata nilai Y-nya. Jadi kalian jangan bingung ya kalau misalkan nanti bukan jam belajar atau mungkin case-nya adalah kecepatan atau case-nya adalah juaranya berapa kali. Nah, bisa jadi kayak gitu. Pokoknya apapun itu kalian fokus di sumbu X-nya sama sumbu Y-nya. Cari data X-nya itu rata-ratanya berapa, data Y-nya rata-ratanya berapa. Nah, baru setelah itu kalian bisa menentukan persamaannya. Selanjutnya, di persamaan garis itu yang kalian harus ketahui adalah rumus cari A sama B-nya, ya kan? Yang dicari apa dulu, A atau B dulu? Masih ingat nggak? Yuk, 2 menit bahas ini deh, regresi. Yang B. dicari adalah B-nya dulu ya, untuk regresi. Cari B-nya, baru dapetin A-nya. Ya, jadi kuncinya di sini kalian catat aja tuh di notes kalian tuh rumus si nyari B-nya ya, kemudian cari A-nya. Nah, dapat dari B sama A-nya, ketika kalian diminta misalkan kayak gini 9 jam, berarti 9 ini adalah nilai X-nya. Masukin aja ke persamaan yang sudah kalian dapat tadi A sama B-nya. Ya, jadi misalnya di sini saya cepat aja ya. Kalian nanti Y sama dengan, misalnya contoh akan ini rumusnya gini ya. X, terus nanti didapetin A-nya misalnya 1,2 contoh, ditambah B-nya misalnya 3X. Nah, ditanya pada saat 9 jam, ya udah dimasukin ya sama dengan 1,2 tambah 3 kali 9. Kayak gitu. Ya udah dihitung aja berapa.
hasil Y. Ini untuk prediksinya atau estimasi kira-kira kalau seseorang siswa di sini belajar selama 9 jam, itu hasilnya berapa gitu. Ya. Kemudian standar deviasi ingat yang buat tabel ya. Buat tabel dari hasil rata-rata dikurangi dengan pengurangan dari yang lain. Ini ada di slide pokoknya ya. Kuncinya kalian catat aja yang regresi ini sih kalau kata saya. Tinggal cepet ngitung, oke? Kita lanjut ke interpolasi ya karena waktunya sebentar lagi nih. Nah, interpolasi itu ini yang paling kelihatan rumit ya, kelihatan panjang, tapi sebenarnya cukup sederhana juga. Beda dengan regresi, kalau interpolasi kita nyari apa? Kalau regresi kan dia tren, kalau interpolasi apa? Nyari interval nilainya berapa? Ya, estimasi nilai. Ya, data yang hilang. Kita estimasi nilai di sekitar data yang kita punya, ya kan? Kalau itu kan tadi regresi, kalau ini berapa, trennya gimana, kalau nilainya 9 tadi kan berapa. Nah, kalau di sini kita punya data sama, terus kita coba cari, kalau nilainya sekian, itu kira-kira berapa ya ininya, kan ini sebenarnya persamaan garis juga kan, kayak bisa jadi bentuknya grafik sin, ya kan, atau bentuknya eksponensial, grafik eksponensial. Nah, kita cari titik-titik yang sebetulnya nggak spesifik ada di tabel ini, tapi dia sebenarnya di dalam rangkaian data ini itu. Itu contoh di sini ditanyakan adalah 1,5. Hitunglah Y pada X sama dengan 1,5 menggunakan kuadratik interpolasi. Sini berarti 1,5 itu ada di sekitar X-nya antara 1 dan 2, ya kan? Kalau kita bikin garis gini, kan misalnya ini 1, 2. Di sini kan X-nya ya 1, 2. Misalnya nilai 0, 1. Ini 1. Berarti 1,0, sorry, 1,0 ada di bawah sini ya. Ini kemudian 2,1 di sini. 3,0 ada di sini. Aduh, berapa ya? Kemudian ada di sini, naik lagi, turun lagi gitu kan. Nah, sekarang yang ditanya 1,5. 1,5 kan berarti sekitar di sini kan, ada di sini. Ya, sekitar gini kan. Karena grafiknya bentuknya kayak gini. Nah, berarti karena di sini diminta menggunakan quadratic interpolation. Ingat persamaan gimana kalau interpolasi? Ada yang linear, ada yang kuadratik. Bedanya apa? Kalau kuadratik, gimana Steven? Persamaan kuadratik interpolasi? Ada Y sama dengan? kuadratnya. Ya, 0x kuadrat plus A0 A1x kuadrat plus A1. A1x X pangkat 1, ya. Ditambah tambah A2. tambah A2. Gitu. Ya. Jadi kalian ambil, kalau dalam kuadratik diambil berapa titik? Berarti karena di sini ada X-nya, ada X1, X, ada A0, A1, A2 ya. Diambilnya ada berapa titik? Ada 3 titik, ya kan? Karena dia diambil di sini sekitar 1,5, berarti kita perlu ambil 1, 2, dan 3. 1,0, 2,1, dan 3,0. Ya, jadi di sini saya singkat ya, cepat aja ya. Ini karena takut udah lewat ya malah ya. Ini udah pas nih, 11 waktu. 1 menit ya, sebentar ya. Berarti Y sama dengan berapa? Kita masukin kalau Y-nya sama dengan 0, ya kan? Y-nya sama dengan 0, di situ masukin X-nya berapa? A0 kali X1, 1 gini kan? Benar nggak? Iya benar, 1 kuadrat. 1 kuadrat ditambah A1 kali 1. Aduh, sorry. Salah. Tambah A2, kayak gitu. Nanti selanjutnya lagi, buat yang titik 2,1, bentar ya, saya lengkapi dulu persamaan ini. Kok error ya? Oke. Yang titik kedua berarti Y-nya sama dengan 1, di sini A0, 2 kuadrat,
ditambah A1 kali 2 tambah A2. Buat titik yang ketiga berarti di sini 0 kan? 0 sama dengan A0 kali 3 pangkat 2 tambah A1 kali 3 tambah A2. Kayak gitu. Ya. Nanti baru setelah ini apa? Berarti langkah selanjutnya adalah substitusi. Didapetin A0, A1, dan A2-nya. Ya udah, ketika kalian dapetin A0, A1, A2, masukin ke rumus ini. A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa. Lalu masukin nilai X-nya. X-nya 1,5 ke sini. Sesuai A0, A1, A2 yang udah didapat dari sini. Dapat deh nilai Y-nya. Ngerti kan semua? Ada pertanyaan nggak yang untuk interpolasi? Linear, kalau linear juga sama ya. Kalau linear bukan seperti ini kan. Kalau linear berarti apa? Y sama dengan A0X tambah A1. Ya, gitu. Mungkin kalau interpolasi itu yang susah itu cubic spline ya. Cubic spline interpolasi itu ada videonya kok di itunya. Masih agak bingung. Ya, oke. Untuk kuadratik interpolasi, intinya adalah dalam mengatasi permasalahan ini, kan kalau yang regresi kita ada persamaan Y sama dengan M plus X, itu kan A plus BX itu kan. Nah, kalau interpolasi, kita lihat dulu interpolasinya dalam bentuk apa, linear atau kuadratik. Kalau dalam kuadratik, maka kita menggunakan persamaan ini, apa sih disebutnya, ya persamaan kuadrat kan di sini ya. Persamaan kuadratnya seperti ini. Y sama dengan A0, X kuadrat, tambah 1X, tambah A2. Kayak gitu. Kalau ditanyanya linear interpolasi, berarti cukup tulis Y sama dengan A0X, ya kan? Tambah A1. Ini kalau yang linear kan berarti Y sama dengan A0, X tambah A1. Kayak gini. Itu kalau linear. Nah, biasanya kalau linear itu ditanyanya cuma 2 titik kan. Misalkan ditanya 1,5. 1,5 ya udah ambil aja titik 1,0 dan 2,1. Tapi karena di sini mintanya quadratic interpolation, maka kita harus ambil 3 titik, yaitu 10, 21, dan 31. Gitu. Kalau ditanyanya misalnya X-nya sama dengan 3,5, di sini kan berarti posisinya. Nah, 3,5 ini bisa kalian ambil 2, 3, dan 4, atau 3, 4, 5. Gitu. Ya, semoga ngerti ya. Semoga paham. Tinggal dimasukin aja ke sini. Nanti ini saya share nih ininya. Saya kirim nanti ya ke siapa Lutfi sama Michael ya untuk ini lengkapnya. Oke? Ngerti ya, ya saya. Siapa Matthew ya? Matthew. Ya, Matthew. Mm-mm. Sorry, sorry. Ya, oke. Oke, mungkin gitu ya kali ya, Michael sama Lutfi untuk responsinya kali ini. Screenshotnya, screenshot apa nih? Yang ini kah? Nanti file ini aja saya share. Filenya aja saya share. Oh, atau sekarang aja deh saya kirim di chat ini. Ya, cepet. Gak usah, nanti gak usah. Bentar, saya kirimin dulu. Oops. Saya kirim file. Mana ya cara kirim? Nanti udah lama lagi nih nggak pakai ini. Bentar, saya kirim ya. Kirim dulu.
Soal tambahan untuk simulasi latihan buat UTS. Hmm, hmm, apa ya? Nanti coba saya cari dulu ya dari yang tahun lalu. Soalnya di harddisk sih. Nanti saya share deh. Kalau ada ya tahun lalu. Kalau rumus regresi linear, rumusnya bisa pakai Y. B1 X gabung B0 itu Y bar. Iya, bisa, bisa. Berarti cari, ya B0 di situ kan kamu sebagai A kan. Ya, B1-nya itu sebagai B. Betul. Sigma dari X ini. Bisa, bisa, bisa. Yang penting kamu jangan lupa tunjukin aja kalau misalnya berbeda ya caranya. Bukan berbeda sih kalau ini. Sama, tapi penulisannya kan. Nama nama penulisan aja. Mana yang bagian interceptnya, mana yang slope-nya gitu. Atau kalau kalian biar nggak pusing, eh, pastikan yang itu tuh bagian apa, B0 ini rumusnya apa, B1 itu rumusnya apa gitu. Supaya nanti misalkan pada saat meriksa, kalaupun berbeda ya, cara penulisannya dengan yang di slide, sebenarnya kan sama gitu. Kalian tunjukin per stepnya. Gitu ya. Nomor WhatsApp saya boleh nanti minta aja ke Michael ya, sama Lutfi ya. Gitu. Mungkin itu ya dari saya, nanti pesan saya sih intinya mau dengan yang baik itu dosennya sama Pak Dani ya, ataupun dengan saya. Kalian nanti menjawabnya harus dengan tulisan yang rapi, jelas, terstruktur gitu ya, supaya yang meriksa tuh ngerti paham bahwa kalian itu menjawabnya juga ngerti alurnya, ya esensinya tadi apa sih tadi makna trennya, kemudian makna dari si interpolasi itu mencari titiknya, baik itu nanti pertanyaan yang menggunakan linear, kuadratik atau misalkan jenis interpolasi lain gitu. Kayak juga contoh tadi LU decomposition, kalian pastikan nilai L sama U-nya cara menulisnya tadi yang saran saya itu ya pakai plus tetap ya, minus sekian tambah sekian gitu. Jadi tahu mana yang diubah-ubah dan mana yang jadi tujuan akhir yang hasilnya gitu sih. Jadi kalau bisa lebih rapi, lebih terstruktur, jadi kelihatan bahwa kalian bisa memetakan caranya gitu dengan baik. Itu sih ya pesan saya. Kemudian juga jangan terlambat ya untuk ujian. Itu aja sih. Paling dari saya. Udah ya. Oke. Silakan Baik, Lutfi dikembalikan. terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Risa atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum responsi ini ditutup, teman-teman bisa mengisi form absensi untuk sesi responsi kali ini. Form absensi mungkin akan ditampilkan di layar. Jika sudah, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman, kami minta untuk menyalakan kamera Zoom. Baik, kepada tim teknis, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, jadi si dokumen akan saya mulai.
Ini jadi satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi selesai. Baik, terima kasih kepada tim teknis yang sudah melakukan sesi dokumentasi. Kita telah mencapai penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman dan Ibu Risa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara responsi kali ini. Kami minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan responsi hari ini. Saya Lutfi Haidar, kami pamit undur diri. Terima kasih. Sudah boleh live Zoom ya. Terima kasih.